Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas kasih setiamu, berkat-Mu, anugerah-Mu yang kami terima hingga pada saat ini. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu yang kudus. Kiranya Tuhan berkenan menerima pujian kami, persembahan kami, hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Firman-Mu yang akan kami dengarkan, berikan kami kekuatan, kebijaksanaan, kepintaran untuk mengerti firman-Mu, dan kami mampu melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Shalom. Salam sukacita dan damai sejahtera bagi kita semuanya, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang hadir di rumah Tuhan pada hari ini. Begitu juga kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang sedang menonton ibadah minggu pada saat ini. Kiranya kasih setia Tuhan yang selalu melindungi kita. Terimalah salam dari kami, dari jemaat Majelis Gereja HKBP Lumban Holbung, Resort Pardamaian Bukit Tataran yang berada di Distrik 5 Sumatera Timur. Kiranya kasih Tuhan, anugerahnya dan damai sejahtera yang selalu menyertai kita semuanya. Nas khotbah pada minggu Eksaudi saat ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan membacakannya bagi kita semuanya. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan manusia ini ada minimal atau secara umum 4 kecerdasan yang harus manusia miliki. Yang pertama dikatakan IQ, Intelligent Quotient. Ini merupakan kecerdasan pikiran yang bertumpu kepada otak manusia dan untuk berpikir menyelesaikan berbagai macam persoalan. Biasanya kecerdasan ini dipakai untuk mengukur tolak ukur kecerdasan beberapa orang. Sehingga ada yang mengatakan kecerdasan IQ-nya 400, 300 dan lain sebagainya. Ini adalah kecerdasan yang harus dimiliki manusia itu. Intelligent quotient, kecerdasan pengetahuan, pikiran. Yang kedua,
EQ, emotional quotient. Kecerdasan emosi, kemampuan manusia dalam mengelola perasaan dan emosi. Apabila dia berhasil mengelola ini, maka dia sudah sampai ke level dia sudah mampu mengelola kecerdasan emosionalnya. Sebagai contoh, apabila seseorang telah mengalami keberhasilan, apabila dia memiliki euforia yang berlebihan, maka dia belum mampu mengolah kecerdasannya. Apabila seseorang memiliki goncangan kehidupan, permasalahan dalam hidupnya, sehingga dia menjadi lemah, sehingga dia menjadi putus asa, larut dalam kesedihan, tidak ada daya tarik lagi untuk hidup, dia juga tidak mampu mengolah emosionalnya. Yang ketiga, kecerdasan SQ, spiritual quotient. Ini adalah kecerdasan spiritualitas. Kecerdasan mengerti, mengenal akan Tuhan yang dia imani. Yang keempat yaitu kecerdasan untuk beradaptasi. Ini sangat perlu bagi manusia. Dimanapun dia berada, di situasi manapun dia tinggal, dia mampu beradaptasi, menyesuaikan hidupnya dengan lingkungan di sekitar tanpa terpengaruh dengan keburukan dalam lingkungan itu. 4 kecerdasan ini secara umum harus manusia miliki, Bapak Ibu sekalian. IQ, emotional quotient, spiritual quotient, dan begitu juga kecerdasan beradaptasi. Apabila dari 4 kecerdasan ini ada yang lebih dominan, ada yang redup atau mati, tidak berkembang, maka akan menimbulkan berbagai macam gejalanya dalam kehidupan manusia. Seperti Albert Einstein pernah mengatakan, ilmu pengetahuan tanpa agama lumpuh. Agama tanpa ilmu pengetahuan buta. Jadi, apabila manusia hanya memiliki kecerdasan pikiran saja, intelijen saja, dia tidak memiliki kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, maka itu dianggap lumpuh. Apabila juga manusia hanya mabuk rohani, mabuk spiritualitas, kecerdasannya dibelakangkan, emosionalnya dibelakangkan, dia hanya mabuk rohani, mabuk spiritualitas, maka ini juga seperti Albert Einstein tadi mengatakan, buta. Karena ilmu pengetahuan, logika, itu juga anugerah Tuhan. Sehingga kecerdasan ini harus tumbuh bersama-sama dalam kehidupan manusia. Dia harus memiliki kecakapan dalam berpikir, dia harus memiliki kecakapan dalam mengelola emosionalnya, dia juga harus memiliki keunggulan dalam spiritualitas terhadap Tuhannya. Dan dia juga harus memiliki kecerdasan untuk beradaptasi. Apabila manusia memiliki kemampuan yang 4 tadi, maka yang dikatakan nas kita pada saat ini, maka kita akan berbahagia, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Nas kita mengatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Berarti dia sudah tahu melihat mana yang buruk, mana yang baik, dan dia mampu menempatkan posisinya dalam situasi yang benar. Apabila kecerdasan yang 4 tadi
memang bertumbuh di dalam diri seseorang. Terlebih kecerdasan spiritualitas, keimanan seseorang. Karena dia sudah memiliki kecerdasan tersebut, maka dia akan suka dan senang akan firman Tuhan seperti ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, firman Tuhan. Tidak mungkin orang fasik, orang berdosa, orang pencemooh seperti ayat yang pertama, kesukaannya Taurat Tuhan, firman Tuhan. Itu tidak mungkin. Mereka akan sangat terganggu apabila berhadapan dengan firman Tuhan. Apabila Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian sudah terganggu dengan mendengar lagu persembahan untuk Tuhan, pujian untuk Tuhan, berdoa untuk Tuhan, sudah tidak ada lagi, hati-hati. Apakah Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian sudah jatuh kepada ayat yang pertama? Jadi orang yang berbahagia, yang memiliki kecerdasan, dia akan memiliki kesukaan akan Taurat Tuhan, firman Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Seperti firman Tuhan dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Inilah yang dikatakan oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dia akan mengatakan seperti itu di dalam hidup dia. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Apabila ini kita imani dan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan terjadi ayat yang ketiga. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Maka akan terjadi ayat yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Hidup kita akan seperti itu. Hidup kita akan kokoh. Hidup kita akan kuat untuk menjalani kehidupan kita ini. Apabila ada goncangan, apabila ada sukacita, maka kita akan tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Berbeda dengan orang fasik. Apabila sukacita, keberhasilan menghampiri dia, maka dia akan jatuh kepada kesombongan, kecongkakan, meninggikan hati, merendahkan orang lain. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhannya, kecerdasan spiritualitasnya unggul, apabila keberhasilan menghampiri dia, sukacita datang kepada dia, berkat Tuhan datang kepada dia, maka dia akan tetap rendah hati. Maka dia akan tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Begitu juga sebaliknya, apabila goncangan kehidupan datang, angin yang keras datang, bertubi-tubi datang pencobaan kepada dia, karena dasarnya sudah jelas, firman Tuhan pelita bagi kakinya dan terang bagi jalannya, maka dia akan kokoh seperti ayat yang ketiga tadi. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tetapi orang fasik, dia hanya menginginkan yang enak-enak saja. Dia hanya menginginkan berkat Tuhan saja. Dia tidak menginginkan tantangannya. Dia hanya menginginkan berkat saja datang dalam hidupnya. Padahal kita meyakini tantangan itu membuat iman kita semakin kuat. Orang fasik biasanya mengingini pujian. Dia tidak mengingini ujian. Padahal ujian itu adalah menguatkan iman kita.
supaya kita mengenal siapa diri kita, mengenal siapa Tuhan kita yang menolong kita dalam segala ujian. Tidak ada dalam kisah Alkitab yang percaya kepada Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang tidak mengalami ujian, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Tidak ada. Semua menghadapi pencobaan hingga kematian menghampiri dia. Kita lihat Musa, dia menghadapi cobaan. Kita lihat Ayub, dia sangat menderita. Tetapi itu diperbuat bagi dirinya sebagai ujian untuk menguatkan imannya. Saya tidak tahu apa pergumulan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Berbagai macam pergumulan kita. Ada dari diri sendiri, dari keluarga kita, anak-anak kita, sanak saudara kita, pekerjaan kita, ekonomi, budaya, adat kita. Itu tidak lebih besar daripada anugerah Tuhan, kasih Tuhan. Tetapi orang fasik menganggap itu lebih besar. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, dalam hidupnya dia akan mengatakan, Tuhanku lebih besar dari segala pergumulan yang ada datang pada diriku. Kemudian orang fasik di ayat yang keempat dikatakan, bukan demikian orang fasik. Seperti ayat yang ketiga, mereka seperti sekam yang ditiup angin. Di Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, orang fasik artinya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tidak peduli terhadap perintah Tuhan. Buruk kelakuannya, jahat. Itu pengertian orang fasik di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tidak akan tahan dengan tantangan dan ujian. Dia seperti sekam yang ditiup angin terombang-ambing. Hidupnya seperti itu. Dia akan selalu gelisah dalam hidupnya. Tetapi orang yang kesukaannya firman Tuhan membuat firman Tuhan menjadi pelita bagi kakinya dan terang bagi jalannya. Apapun yang menghadapi, apapun yang datang dalam hidupnya, dia akan tetap kokoh, kuat dan tidak layu daunnya. Dan dia pada akhirnya akan berhasil seperti orang-orang yang percaya, yang mengimani bahwa pada akhirnya hidup orang beriman itu akan berhasil. Akan berhasil. Kemudian dikatakan juga orang fasik itu di ayat yang kelima, orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Tidak akan tahan dalam ujian. Dia akan putus asa. Dia akan depresi. Dia akan stres. Karena dia hanya mengandalkan intelligent question. Kecerdasan pikiran, pusatnya otak. Dia tidak mengandalkan kecerdasan spiritualitas, dia tidak mengandalkan kecerdasan emosional. Maka dia akan merasa terombang-ambing dalam hidupnya, tidak jelas arahnya. Tidak jelas arahnya. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apabila ciri-ciri yang dua tadi ada dalam kehidupan kita, ciri-ciri orang yang benar dan ciri-ciri orang yang berjalan dalam orang fasik, maka kita sudah mampu melihat arah mana yang kita harus ikuti. Orang beriman dia harus mengikuti suara Tuhan, suara hati, karena Roh Kudus itu tinggal di dalam hati nurani, sunaidesis. Saya ingin mengakhiri khotbah ini dengan sebuah kisah. Ada seorang anak laki-laki yang lahir di tengah keluarga yang
dikatakan kehidupan mereka berkecukupan. Dalam bahasa sehari-hari termasuk orang kaya. Dia hidup dalam situasi tersebut dan dia disekolahkan, diberikan pendidikan yang terbaik, dan anak ini pun bertumbuh dengan baik sesuai ukuran orang tuanya dan ukuran manusia pada saat itu. Dia menjadi orang yang pintar dan dia masuk ke dalam perkumpulan, ada kelompok organisasi, dia masuk ke perkumpulan itu dan dia juga terpilih sebagai salah seorang petinggi dari perkumpulan itu. Dia disegani di dalam perkumpulan itu. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, dia sangat benci dengan yang namanya orang Kristen. Dia sangat benci. Akibat kebencian yang tertanam di dalam hati dan pikirannya, apabila itu selalu dipupuk, maka akan menimbulkan tindakan. Dan dia sudah sampai ke level tindakan. Sehingga dia mencari orang Kristen dan membunuh orang Kristen tersebut. Dia juga didukung oleh organisasinya untuk melakukan itu. Karena organisasinya tersebut juga sangat membenci yang namanya orang Kristen. Di perjalanan sewaktu mencari orang Kristen untuk dihukum, dan hukuman yang paling berat yaitu dibunuh, di perjalanan dia mengalami hal di luar pemikiran dia, di luar nalar dia. Dia mengalami kebutaan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Dia mengalami kebutaan. Dia mendengar suara di telinganya yang mengatakan, "Mengapa engkau menganiaya aku?" Kemudian dia bertanya, "Siapakah engkau?" Dan dijawab, "Akulah Yesus yang engkau aniaya. Tetapi pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan apa yang harus kamu perbuat." Dia pun pergi ke dalam kota dan bertemu dengan orang Kristen. Setelah bertemu dengan orang Kristen tersebut, dia didoakan dan dia pun melihat, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara. Dia melihat. Siapakah dia? Mungkin Bapak Ibu sudah menduga-duga atau berpikir tadi mungkin arahnya ini yang bernama ini. Dia adalah Saulus yang menjadi Paulus. Di jalan Damsyik dia mengalami yaitu pengalaman rohani perjumpaan dengan Tuhan. Saya yakin kita semua juga sudah pernah merasakan pengalaman rohani berjumpa dengan Tuhan. Baik dalam pergumulan, baik dalam sukacita. Kita sudah pernah mengalami itu. Setelah pengalaman rohani itu, sehingga Paulus mengalami hidup baru setelah berjumpa dengan Tuhan. Hidup baru, dan dia memberikan hidupnya ini untuk pelayanan kepada Tuhan sampai dia meninggal dunia. Apabila kita mengingat Filipi 1 ayat 21, hidup mati adalah keuntungan. Dia mengatakan seperti itu. Molohamatianon itu sudah pasti. Tapi itu adalah keuntungan. Paulus katakan. Dia sangat berapi-api memberitakan tentang firman Tuhan. Dia pertama-tama mengandalkan apa yang dia ketahui. Tetapi setelah bertemu dengan Tuhan,
pengetahuannya tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Begitu juga kita semuanya, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Seperti topik minggu kita pada hari ini, kebahagiaan orang benar. Kebahagiaan orang benar bukan harta, bukan jabatan, bukan kesenangan, tetapi kebahagiaan orang benar yaitu firman Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dan pada akhirnya akan tiba bagi hidup kita ayat yang ke-6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu, anugerahmu, berkatmu kepada kami. Sehingga kami dapat memuji, memuliakan namamu, mendengarkan firman-Mu yang mengatakan kepada kami, supaya kami tetap teguh, kuat dalam iman kami, percaya kepada Engkau Tuhan, dalam segala pergumulan yang datang kepada kami. Kiranya Tuhan yang menguatkan kami, memampukan kami untuk menghadapi semuanya. Kami juga berdoa kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang mengalami penyakit di dalam tubuhnya pada saat ini. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan, semangat, supaya dia tetap kuat dan semangat berharap kesembuhan yang akan Tuhan berikan kepada dia. Yang mengalami pergumulan di tengah rumah tangga, pekerjaan, sanak saudara, dan lain sebagainya Tuhan. Jangan biarkan mereka untuk menyelesaikan persoalannya dengan jalan iblis, mengikuti nasihat orang fasik, tetapi mereka akan mengandalkan Tuhan, mengandalkan Roh Kudus di dalam hidupnya untuk menyelesaikan semua pergumulan, persoalan yang datang kepada dirinya. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami akan memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan kami untuk kemuliaan namamu dan untuk pelayanan gerejamu. Dosa yang kami perbuat, kiranya Tuhan mengampuni. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur kepadamu. Amin. Shalom.